Tiba-tiba dia mendengar ada suara ledakan yang suaranya itu berasal dari kejauhan. Jadi bunyinya itu kayak tanah yang meledak. Teng. Beberapa menit setelah itu terdengar suara teriakan minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Nah, karena suara itu nggak asing gitu ya di telinganya Puji, saat itu juga Puji ini langsung keluar rumah. Jadi malam itu istri sama anak-anaknya Joko ini udah berada di tengah jalan. Mereka ketakutan sambil teriak-teriak minta tolong. Aku sing rumati bapak ket biyen, yo jelas lemah iki hak aku toh. Iki buktine ono, nek pancen lemah iki diwenehke aku. Ora iso, Mas. Arep piye-piye aku kan urung untuk bagian. Yo ora iso. Yo ora iso toh, Mas. Yo wis saiki arep piye? Paten-patenan apa piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang yang bernama Pujianto. Saat ini Mas Pujianto tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Dia menceritakan tentang ritual sumpah pocong yang pernah dilakukan oleh tetangganya. Sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Seperti yang saya jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Pujianto. Jadi Pujianto ini kalau di kampungnya udah biasa dipanggil dengan sebutan Puji atau Mas Puji. Ada juga beberapa orang yang manggilnya dengan panggilan Anto atau Mas Anto. Nah, di sekitaran tahun 2003, Mas Puji ini usianya kurang lebih 20 tahun. Kebetulan waktu itu dia juga mendapat amanah untuk memimpin organisasi remaja masjid, atau kita sebut dengan Ketua Karang Taruna. Jadi di kampungnya Puji, organisasi remaja itu sangat dibutuhkan. Karena selain ikut mengamankan kampung, mereka juga aktif membantu kegiatan-kegiatan kecil. Entah untuk acara Agustusan, membantu tetangga-tetangga yang punya hajatan, keagamaan, bahkan ketika ada tetangga yang bermasalah selain Pak RT gitu ya, Puji ini juga ikut menyelesaikan permasalahan itu. Seperti yang terjadi di tahun 2003, waktu itu hari Jumat kurang lebih jam 1 siang, tetangga depan rumahnya Puji ini meninggal dunia. Sebut aja namanya Mbah Rono. Jadi Mbah Rono ini sebelumnya nggak sakit apa-apa, dia sehat walafiat walaupun usianya waktu itu sekitar 74 tahun. Tapi kondisi fisiknya Mbah Rono ini masih fit. Setiap pagi beliau masih ke sawah, nanam sayuran, ngurus ayam. Bahkan waktu pulang Jumatan, Puji sama Mbah Rono ini masih jalan bareng. Ya walaupun takdir itu udah ditentukan gitu ya. Tapi yang namanya orang, apalagi tadi sempat ketemu dan masih sehat, begitu mendengar kabar dari ibunya, otomatis Puji ini yang langsung kaget gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bener Bu. Iya bener Le. Ya wes, kalau udah selesai makan, kamu sama bapak dulu aja yang kesana, biar ibu nanti nyusul.
Jadi Mbah Rono ini memiliki 2 orang anak yang semuanya udah berkeluarga. Sebut aja anak yang pertama namanya Joko, dan Joko ini yang ikut tinggal di rumahnya Mbah Rono. Sedangkan anak yang kedua bernama Toto. Toto ini rumahnya di RT sebelahnya. Nah, singkat cerita, setelah proses pemakaman itu udah selesai, seperti biasa mereka juga mengadakan tahlilan, dan itu dilakukan setelah sholat Isya. Kurang lebih jam 9 malam, di saat semua warga udah selesai tahlilan, Joko sama Toto ini tiba-tiba ribut. Nah, karena waktu itu beberapa tetangga ada yang masih nongkrong di rumah duka, akhirnya kejadian itu disaksikan Puji dan beberapa tetangga yang ada di sana. Sedangkan istri dari Joko sama Toto ini udah pada nangis. Loh, ini pada ngapain toh? Wong baru ditinggal Mbah Rono kok malah pada ribut loh. Akhirnya dari kejadian itu Puji sama yang lainnya itu tahu kalau mereka ribut masalah warisan. Kemudian salah satu tetangga ada yang bilang, udah, masalah itu bisa kita bicarakan nanti. Kasihan bapakmu itu loh. Hari-hari pun berlalu, tepat di hari ke-7, kurang lebih jam 10 malam. Waktu itu acara tahlilan udah selesai. Tiba-tiba istri dari Toto ini datang ke rumahnya Puji. Mas Puji, tolongin mas. Itu suamiku sama Mas Joko pada kelahi mas. Mendengar hal itu, Puji sama bapaknya ini langsung lari. Wah, payah ini. Warisan lagi nih mesti. Sesampainya di rumah almarhum Mbah Rono, begitu ngelihat Joko sama Toto, Puji agak sedikit takut. Ternyata malam itu kedua anaknya Mbah Rono ini berkelahi sambil bawa senjata tajam. Aku sing rumati bapak ket biyen, yo jelas lemah iki hak aku toh. Iki buktine ono, nek pancen lemah iki diwenehke aku. Ora iso mas, arep piye-piye aku kan urung untuk bagian. Yo ora iso to mas. Ya wes saiki arep piye, paten-patenan apa piye? Beberapa saat setelah itu udah banyak sekali warga yang ikut melerai perkelahian itu gitu ya. Untungnya mereka berdua nggak ada yang terluka. Akhirnya dengan didampingi perangkat desa dan juga kiai, setelah mediasi internal warga gitu ya, setelah itu mereka dijelaskan mengenai hak waris, begitu juga pembagian hak warisnya. Tapi waktu itu Joko ini seakan-akan nggak terima tentang solusi pembagian itu. Dia juga menunjukkan surat wasiat yang katanya bapaknya dulu pernah tanda tangan di surat itu. Selain itu, Budi juga cerita kalau bapaknya dulu pernah bilang, besok yen bapak wis mati, lemah sing dipanggoni iki nggo kowe wae. Sedangkan menurut keterangan dari Toto, bapaknya dulu pernah berwasiat secara lisan, dan itu juga disaksikan oleh kedua anaknya. Besok yen bapak wis mati, lemah utawa bondo sing diduweni bapak dibagi loro ya. Tapi Joko ini nggak membenarkan keterangan dari Toto. Menurut Joko, bapaknya nggak pernah bilang seperti itu. Setelah itu, walaupun Joko punya surat wasiat dengan tanda tangan Mbah Rono, semua warga yang ada di sana tetap nggak percaya sama surat wasiat itu. Hingga akhirnya kurang lebih jam 12 malam, mereka berdua sepakat untuk melakukan sumpah pocong. Intinya, Joko bersumpah kalau surat wasiat miliknya itu adalah benar-benar dari bapaknya. Sedangkan Toto bersumpah kalau bapaknya berwasiat secara lisan, kalau semua yang dimiliki bapaknya itu dibagi 2. Malam itu pun berlalu. 2 hari setelah itu, di saat perlengkapan ritual sumpah pocong udah dipersiapkan, kurang lebih jam 8 malam, dengan disaksikan warga satu kampung gitu ya, dan didampingi seorang kiai juga, akhirnya Joko sama Toto ini melakukan sumpah pocong. Singkat cerita, di malam 40 harinya Mbah Rono, waktu Puji ini baru tidur, dia itu mimpi didatengin sama almarhum Mbah Rono. Jadi di mimpi itu, sosok Mbah Rono ini nangis dan beliau juga bilang, "Tulung, anak-anakku podo direwangi. Bondo sing wis tak duweni kae dibagi loro. Kakange separo, adine separo." Nah, keesokan harinya, begitu Puji ini menceritakan mimpi itu ke beberapa tetangga, ternyata banyak sekali orang yang mereka juga mimpi seperti itu. Akhirnya tanpa sepengetahuan anak-anaknya Mbah Rono, mereka semua ya pada bingung gitu kan. Terus ini gimana? Kasihan almarhum melihat anak-anak yang pada ribut masalah warisan. Ya udahlah, setidaknya sumpah pocong yang mereka lakukan itu adalah bentuk kepedulian kita juga.
Singkat cerita, di malam 100 harinya Mbah Rono, waktu itu sekitar jam 8 malam, saat acara tahlilan itu baru dimulai, nggak tahu kenapa Joko yang waktu itu baru duduk sambil baca tahlil gitu ya, tiba-tiba mengalami kerasukan. Melihat kondisi itu, Totok yang sebagai adiknya, dia langsung nangis. "Mas, udah mas, istighfar mas, cabut sumpahmu itu." Tapi karena Joko masih kerasukan, omongan dari Totok waktu itu ya nggak digubris. Acara tahlil malam itu sempat berhenti dan dengan bantuan Pak Kiai, beberapa menit setelah itu, di saat Joko ini udah sadar, begitu dinasehatin sama Totok, Joko ini malah marah. "Ora, lemah iki gonku, pokoknya lemah iki gonku. Hehehe, wes, wong lagi tahlilan dongake bapakne kok malah do ribut loh." Setelah itu di saat suasana udah mulai tenang, acara tahlilan itu juga masih berlangsung. Tiba-tiba ada orang datang. Penampilannya kayak orang gila. Sementara orang-orang yang ada di sana itu nggak pernah melihat orang itu sebelumnya. Tahu-tahu orang itu datang, dia duduk di teras depan pintu sambil ikut baca tahlil. Waktu itu Puji ini ya sempat mikir gitu ya, wah kayaknya ini bukan orang gila deh. Nggak mungkin orang gila bisa baca tahlil kayak gitu. Tapi yang jadi aneh, pandangan orang itu selalu ngeliatin ke arah Joko. Beberapa menit setelah itu, di saat baca tahlil udah selesai, orang itu langsung pergi. Disuruh makan gak mau, dikasih minum gak mau. Karena penasaran dengan orang itu, akhirnya Puji ini ngeliatin terus. Itu siapa ya? Kemana sih orang itu pergi gitu kan? Dan kurang lebih beberapa langkah dari halaman rumah, orang yang tadinya berpenampilan lusuh gitu ya, kayak orang gila, tiba-tiba orang itu kayak menggunakan jubah warna putih dan pakai sorban di atas kepalanya. Jalan yang tadinya pelan ketika wujudnya udah pakai jubah, tahu-tahu jalannya cepet. Lagi-lagi Puji ini ya bingung gitu kan. Itu tadi siapa ya? Kok bisa berubah wujud kayak gitu? Setelah itu Puji ini memastikan dia menuju ke jalan dan orang tadi yang seharusnya masih kelihatan tiba-tiba udah nggak ada. Wah, aneh ini. Mungkin bukan orang kali ya, pikir Puji waktu itu. Nah, ketika acara tahlilan udah selesai, orang-orang juga udah pada pulang. Kurang lebih jam 11 malam, saat Puji ini mau ngunci pintu rumah, dari balik kaca yang ada di pintu, dia ngeliat kalau di depan pintu rumahnya Joko ada sosok pocong. Jadi jarak rumahnya Joko sama Puji ini kurang lebih 20 meter. Walaupun rumah mereka hadap-hadapan, tapi karena depan rumah mereka juga ada halaman, sehingga Puji waktu itu nggak begitu kaget. Nah, melihat sosok itu, Puji ini langsung buru-buru bilang ke bapaknya, "Pak, di depan rumahnya Pak Joko kok kayak ada pocong ya?" "Ah, yang bener kamu, Ji." "Bener Pak, coba deh Bapak yang lihat sendiri." Setelah dilihat langsung sama bapaknya Puji ini juga ngelihat kalau di depan rumahnya Joko atau di rumahnya almarhum Mbah Rono ada sosok pocong. Astagfirullahaladzim, kok ada begituan ya? Nah, karena ngerasa ada bapaknya sehingga rasa takut juga udah berkurang. Begitu Puji buka pintu dan keluar rumah, sosok pocong itu tiba-tiba hilang. "Kok udah hilang ya Pak? Udahlah Ji, masuk rumah aja." Keesokan harinya, kurang lebih jam 6 pagi, istrinya Joko ini tiba-tiba datang. Dia nangis-nangis dan bilang ke ibunya Puji, "Bu, Mas Puji udah bangun belum?" "Udah Mbak, itu baru sarapan. Kalau minta tolong anterin ke dokter sebentar mau nggak ya?" "Emang siapa yang sakit Mbak?" "Itu Mas Joko, bangun tidur tahu-tahu mukanya udah bengkak." Setelah itu Puji ini disamperin sama ibunya, dan beberapa saat setelah itu, begitu melihat kondisinya Joko, Puji ini yang langsung kaget. Jadi pagi itu selain mukanya Budi ini bengkak, jari-jari tangan dan juga jari kakinya itu juga melepuh. "Loh, Pak Joko ini kenapa? Kok bisa sakit kayak gitu?" Nah, karena mulutnya juga bengkak sehingga omongan dari Joko ini nggak jelas. Akhirnya pagi itu Joko diantar Puji untuk periksa ke dokter. Sesampainya di dokter, dokternya waktu itu juga kaget. "Loh, sampean iki sakit opo Pak? Diantup tawon tah piye?" Mendengar pertanyaan dari dokter itu, Puji ini agak geli. Dia jawab itu sambil ketawa. "Enggak Pak Dokter, katanya bangun tidur udah kayak gitu."
Setelah diperiksa, dokter waktu itu nyarankan untuk dibawa ke rumah sakit aja karena sakitnya itu udah terlalu parah. Tapi karena Puji bukan saudaranya, sehingga dia nggak bisa memutuskan hal itu. Gini aja dok, sementara dikasih obat aja dulu. Kalau masalah rumah sakit biar keluarganya nanti yang ngurus. Singkat cerita, 3 hari setelah itu, kondisi Joko ini mulai membaik, bengkaknya udah berkurang, ngomongnya juga udah mulai lancar. Tapi setelah itu, banyak lagi kejadian aneh yang membuat Joko dan keluarganya ini ngerasa ketakutan. Jadi waktu itu sekitar jam 9 malam, anaknya Joko yang waktu itu masih berusia 4 tahun, tiba-tiba kejang. Tapi yang jadi aneh, begitu dibawa ke dokter, suhu anak itu normal. Dingin enggak, panas juga enggak. Nah, kejadian itu cuma berlangsung sekitar 3 jam. Akhirnya anak itu dibawa pulang lagi dan sesampainya di rumah, begitu melihat bapaknya, anak itu tiba-tiba nangis. Ditanyakan sama ibunya, "Dek, kamu ini kenapa?" Setelah itu anaknya jawab sambil nunjuk-nunjuk ke arah Joko. "Itu bu, Ocong, itu bapak nak, bukan pocong. Bukan, itu Ocong. Nah, kejadian seperti itu selalu dialami anaknya Joko selama 10 hari, setiap jam 9 sampai jam 12 malam. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih 3 minggu setelah itu, di saat aktivitas Joko ini udah seperti biasa, perlahan banyak tetangga yang mereka itu selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di fisiknya Joko. Jadi selain badannya kurus, mukanya Joko juga pucat. Ditambah lagi cekungan yang ada di mata itu kayak lebih masuk ke dalam. Dan banyak juga orang-orang yang mereka itu udah nggak sabar gitu ya, pengen melihat hasil dari sumpah pocong itu. Entah Toto apa Joko yang mati. Tapi di sisi lain, sejak awal sumpah pocong itu dilakukan, Toto ini hidupnya biasa aja, nggak seperti yang dialami kakaknya. Jadi hampir sering Joko ini mengalami kejadian-kejadian aneh. Hingga suatu ketika ada kejadian yang membuat semua warga yang ada di sana itu menganggap kalau sumpah yang dilakukan sama Joko itu bohong. Waktu itu sekitar jam 10 pagi, di saat Joko ini masih berada di sawah, nggak tahu kenapa tanaman padi yang waktu itu baru ditanam sama Joko ini malah diinjek-injek. Nah, karena di area sawah juga banyak tetangga, begitu melihat kejadian itu, mereka langsung nyamperin gitu kan. "Loh, Pak Joko ini kenapa? Kok tanamannya diinjek-injek? Sawahku belum ditanemin kok." "Loh, Pak Joko ini gimana toh? Yang diinjek-injek sama sampean itu tanaman, Pak. Kemarin baru ditanam." Gak lama setelah itu, Joko ini tiba-tiba teriak, kayak orang ketakutan sambil lari-lari di tengah sawah. "Tolong, tolong, tolong." Akhirnya beberapa orang yang ada di sana itu langsung ngejar Pak Joko. "Loh, Pak Joko ini kenapa? Kok malah lari-lari?" Begitu udah ketangkep dan setelah ditanya gitu ya, Joko ini ngeliat kalau tanaman padi yang ada di sawahnya itu mirip pocong. "Udah Pak, istighfar. Itu bibit padi Pak, bukan pocong." "Oh iya toh, tadi kok kayak pocong ya?" Nah, setelah dirasa tenang, beberapa menit setelah itu Joko pun langsung dibawa pulang ke rumahnya. Sehari setelah kejadian itu, karena mendapat kabar tentang kakaknya yang sering mengalami kejadian aneh, akhirnya Toto ini memutuskan untuk tidak mempermasalahkan harta warisan itu. "Ya udah, kalau Mas Joko yang mau ambil semua sana, silahkan." Tapi begitu keterangan dari Toto ini disampaikan ke Joko, justru membuat Joko ini semakin aneh tingkah lakunya. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, tiba-tiba Joko ini ngasih pengumuman lewat speaker masjid. Pengumuman buat semua warga yang ada di kampung ini, bahwa hari ini Toto sudah mengakui kalau semua harta peninggalan bapak saya betul-betul dikasihkan ke saya. Dan Toto tidak memiliki hak untuk mengambil sedikit pun warisan itu. Terima kasih. Mendengar pengumuman dari Joko malam itu membuat orang-orang yang ada di sana itu pada bingung. Ada sebagian orang yang menganggap kalau sumpah pocong yang diucapkan Toto itu bohong. Tapi ada juga yang mengira kalau itu cuma akal-akalan Joko aja.
Nah, masih di hari yang sama, kurang lebih jam 12 malam, waktu itu Puji baru mau tidur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara ledakan, yang suaranya itu berasal dari kejauhan. Jadi bunyinya itu kayak tanah yang meledak. Teng. Beberapa menit setelah itu terdengar suara teriakan minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Nah, karena suara itu nggak asing gitu ya di telinganya Puji, saat itu juga Puji ini langsung keluar rumah. Jadi malam itu istri sama anak-anaknya Joko ini udah berada di tengah jalan. Mereka ketakutan sambil teriak-teriak minta tolong. Setelah itu selain Puji gitu ya, banyak sekali tetangga yang mereka juga pada keluar rumah. Ada apa mbak? Ada apa kok teriak-teriak? Itu Mas Joko dari tadi ngamuk-ngamuk terus. Nah, karena penasaran, akhirnya semua orang yang ada di sana langsung masuk ke rumahnya Joko. Nah, begitu udah masuk rumahnya Joko, mereka melihat kalau Joko ini baru marah-marah, barang-barang atau benda-benda yang ada di rumahnya itu dibanting semua. Wah, ngapain kamu kesini? Aku gak mau mati, aku gak mau mati. Nah, jadi Joko malam itu seakan-akan kerasukan. Dia ngelihat sesuatu yang katanya itu sangat menyeramkan. Nah, akhirnya ada salah satu tetangga yang mereka langsung inisiatif gitu ya, manggil seorang kiai. Dan begitu udah datang Pak Kiai itu, begitu dibacakan beberapa ayat suci Al-Quran, setelah sadar Joko ini ditanya sama orang-orang, emang Pak Joko tadi itu ngelihat apa? Kok kayak ketakutan kayak gitu? Barang-barang itu juga pada dihancurin semua. Kasihan tuh anak sama istrimu ngeliat kamu ketakutan. Gak tahu itu tadi ada satu orang di situ. Gak ada orang selain anak sama istrimu Pak Joko. Tadi ada orang di situ kok. Sekarang masih? Enggak, sekarang udah hilang. Orangnya kayak apa? Mukanya hitam. Dia pakai jubah warna hitam. Nah, melihat keterangan dari Joko, semua orang yang menganggap kalau wah, jangan-jangan itu malaikat kali mau nyabut nyawanya Joko. Ngarang. Akhirnya Pak Kiainya itu bilang, ngasih keterangan ke beberapa orang yang ada di sana. Keterangan dari Joko ini jangan dipikirin. Entah dia mau lihat 2 sosok orang, 3 orang, warnanya hitam atau putih, udah nggak usah dipikirin. Ya udah, yang jelas Pak Joko ini udah membaik, dia udah nggak kerasukan lagi. Nah, kurang lebih beberapa menit setelah itu, di saat Pak Kiai dan beberapa orang yang ada di sana itu udah pada pulang ke rumahnya masing-masing, nggak tahu kenapa laki-laki istri dari Joko ini teriak-teriak lagi minta tolong. Tolong, tolong, Mas Puji, tolongin aku, tolongin aku. Nah, mendengar hal itu, Puji sama beberapa orang yang ada di sana itu laki-laki keluar rumah, dia langsung menuju ke rumahnya Joko. Loh mbak, kenapa mbak, ada apa? Itu suamiku kayak gitu lagi, kayak tadi. Nah, akhirnya Puji yang waktu itu langsung lari ke rumah Pak Kiai. Jadi jarak rumah Pak Kiai sama rumahnya Joko ini kurang lebih 50 meter. Puji ini langsung lari. Pak Kiai, ada apa Mas Puji? Itu Pak Joko kumat lagi, kerasukan lagi. Iya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, Joko ini kenapa ya kok bisa seperti itu? Sampai Kiainya ini bingung. Nah, sambil jalan sama Puji gitu ya, Puji ini sempat tanya gitu sama Pak Kiainya itu, Pak Kiai, sebenarnya ritual sumpah pocong yang dulu pernah dilakukan itu kira-kira yang bohong itu siapa sih Pak Kiai? Nah, Pak Kiai itu sebenarnya pengen merahasiakan hal itu, tapi karena mungkin panik gitu ya, sambil jalan agak cepat, Pak Kiai waktu itu bilang, kayaknya aku janggal sama Joko deh. Maaf ya Mas Puji, kamu jangan cerita siapa-siapa. Nah, waktu itu Puji ini ya sempat mikir gitu kan, wah kayaknya Pak Joko ini ada yang nggak beres. Mungkin sumpah yang diucapkan sama Pak Joko itu bohong. Nah, begitu Pak Kiai sama Puji ini sampai di rumahnya Joko, orang-orang di sana semuanya panik. Jadi ada beberapa orang yang mereka itu sambil megangin tangan sama kakinya Joko. Joko waktu itu terus teriak sambil kayak orang ketakutan. Aku gak mau mati, aku gak mau mati. Nah, beberapa saat setelah itu, begitu Pak Kiainya ini baca doa-doa gitu ya, sambil baca ayat suci Al-Quran juga, nggak tahu kenapa dengan disaksikan banyak orang, Joko ini tiba-tiba teriak, yang teriakannya itu sangat keras.
Nah, melihat kondisi itu, semua orang ya tambah panik gitu kan. Loh, Pak Joko ini kenapa? Nggak diapa-apain kok sakit? Wong aku cuma pegang tangannya aja kok. Nah, nggak berlangsung lama, terdengar suara ledakan yang itu berasal dari atap rumahnya Joko. Biar! Saat itu juga, Joko ini tiba-tiba nggak sadarkan diri, dan begitu dipastikan sama Pak Kiai yang ada di sana, ternyata Joko waktu itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Joko kok bisa kayak gitu ya? Setelah itu Pak Kiainya itu bilang ke semua orang yang ada di sana, ya udah bapak-bapak, ibu-ibu, untuk malam ini kita sucikan dulu jenazahnya. Biar besok pagi kita lanjutkan untuk proses pemakaman. Nah, akhirnya semua warga ini kemas-kemas gitu ya, beresin rumah yang waktu itu emang kondisinya udah berantakan sekali. Nah, keesokan harinya banyak sekali warga yang menganggap kalau wah, ini nih akhir dari Sumpah Pocong. Salah satu di antara mereka pasti ada yang mati, dan matinya sangat mengenaskan. Nah, kurang lebih jam 9 pagi, Toto yang sebagai adiknya almarhum gitu ya, selain ngerasa kehilangan, Toto juga sangat kecewa gitu kan atas Sumpah Pocong itu. Aduh Mas Joko, andaikan dulu itu kita nggak melakukan Sumpah Pocong itu, mungkin Mas Joko nggak seperti ini. Tapi lagi-lagi Toto ini nggak salah, karena kelakuan kakaknya emang seperti itu. Oke, itulah cerita kiriman dari Puji. Semoga kejadian yang dialami Joko ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.